Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan materi pendekatan regional dan juga pembelajaran geografi regional. Di video ini kami akan membahas mengenai pendekatan regional mulai dari pengertian, ciri, dan juga contohnya, dan juga pembelajaran geografi regional mengenai aspek dan juga model pembelajaran yang berorientasi kepada guru dan juga siswa dalam pembelajaran geografi regional. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan geografi. Pendekatan geografi secara garis besar merupakan metode yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis berbagai fenomena atau gejala geosfer, termasuk interaksi makhluk hidup dengan dan lingkungan. Terdapat 3 pendekatan utama dalam kajian ilmu-geografi, yaitu pendekatan spesial keruangan, pendekatan ekologi, lingkungan, dan pendekatan regional kewilayahan. 1. Pendekatan spasial atau keruangan. Pendekatan ini mengkaji fenomena geosfer dengan melihat pada ruang atau tempatnya. Pendekatan keruangan mempelajari masalah yang penyebabnya muncul dari tempat itu sendiri atau dari alam. Contohnya, longsor yang terjadi di Banjarnegara terjadi karena berbagai faktor, diantaranya kemiringan lereng, adanya mata air di bawah tanah, dan adanya pergerakan tanah. Pendekatan ekologi atau lingkungan. Pendekatan ini mengkaji fenomena geosfer dengan mengamati interaksi antara makhluk hidup dengan tempat tinggal atau lingkungannya. Contoh, pembakaran hutan di Sumatera menyebabkan kabut asap. Penambangan pasir di sepanjang sungai Lupulo menyebabkan sumur-sumur warga di sekitarnya mengering. Nah, untuk selanjutnya itu pengertian dan ciri-ciri pendekatan regional. Pendekatan regional atau yang dimaksud itu pendekatan yang dilakukan karena akan menelaah sekelompok gejala yang terdapat bersamaan pada satu tempat atau region. Titik awal dalam pendekatan regional adalah tempat atau wadah di mana unsur fisiknya dan manusianya berada. Where-nya dulu, baru kemudian unsur-unsur lainnya dijelaskan lebih lanjut. Ada apa, bagaimana, mengapa, dan untuk apa. Dan untuk selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pendekatan kewilayahan atau regional. Yang pertama itu mengkaji fenomena geosfer yang penyebabnya kombinasi dari kejadian alami, kemudian ada perbuatan manusia atau gabungan keruangan dan kelingkungan. Dan yang kedua itu mengkaji masalah yang rumit atau kompleks. Dan yang untuk ketiga biasanya lebih melibatkan lebih dari satu tempat atau wilayah. Setelah dijelaskan mengenai pengertian dan juga ciri dari pendekatan regional, dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan regional ini yaitu untuk meneliti wilayah region pertanian. Dapat kita mulai dengan melihat dari pola keruangannya. Bagaimana pola keruangan ini yang dominan dapat mempengaruhi pertanian. Selain itu, kondisi alam, baik dari iklim, kesuburan lahan, dan juga kemiringan lereng dapat mempengaruhinya. Karena dari iklimnya ini, baik iklim kemarau dan juga iklim penghujan bisa mempengaruhi faktor pertanian. Dan kesuburan lahannya juga dapat mempengaruhi produktivitas dari tanaman yang akan ditanam saat pertanian. Selain dari faktor fisik, kita juga dapat meneliti bagaimana teknologi yang pas untuk digunakan pada pola pertanian tersebut. Kemudian bagi manusianya, kita dapat lihat apakah ada usaha yang dapat kita lakukan untuk mengoptimalkan usaha-usaha pada pertanian tersebut. Contoh yang kedua yaitu dalam mengkaji permasalahan geografi yang ada kaitannya wilayah satu dengan wilayah lainnya. Contohnya yaitu adanya alih fungsi lahan di Bogor menjadi pemukiman, hotel, ataupun resort, sehingga menyebabkan banjir di Jakarta. Nah, alih fungsi lahan ini menjadi pemukiman ataupun hotel yang disebabkan oleh manusia, kemudian berdampak pada banjir yang terjadi di Jakarta, sehingga antara kedua wilayah ini memiliki pengaruh dan juga saling mempengaruhi. Nah, di sini ada pembelajaran geografi regional. Menurut J.W. Fox, seorang profesor geografi dari Inggris, mengemukakan bahwa pengajaran geografi regional di sekolah bersifat hafalan. Anak didik hanya diberikan materi atau tema yang bersifat deskriptif.
kurang memberikan kesempatan untuk berpikir logis, kritis, dan analitis. Dan guru juga sering kali terbebani oleh target materinya, tanpa menjelaskan mengapa terjadinya regionalisasi dan faktor apa yang menyebabkan timbulnya region-region yang ada di permukaan bumi. Ia juga mengemukakan bahwa di setiap bidang lahan seluas apapun pasti mempunyai unsur fisikal dan manusianya. Karakter dominan yang ada di suatu tempat juga dapat terpisah ataupun dapat hasil dari interaksi keduanya. Nah, jadi dengan adanya pemahaman geografi yang selalu memadukan antara unsur-unsur tersebut, maka anak harus diarahkan kepada studi identifikasi unsur fisik dan unsur manusia, klasifikasi, komparasi atau perbandingan, dan akhirnya anak bisa mengevaluasi. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran geografi regional ada 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu interpretasi, deskripsi, dan juga evaluasi. Interpretasi yaitu membaca, memaknai, dan juga mengkaji angka ataupun fakta di suatu tempat. Interpretasi ini berperan sebagai pemahaman terhadap suatu kondisi sehingga dapat diterima dengan jelas. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemahaman dan juga pemaknaan, kita harus menguraikan atau kita deskripsikan dalam uraian sehingga dapat tersusun secara sistematis. Setelah kita susun, kita dapat melakukan penilaian sehingga kita dapat mengetahui hasil pengelolaan ini secara optimal. Dalam pembelajaran geografi regional, tingkat interpretasi, deskripsi, dan juga evaluasi harus disesuaikan dengan nalar dan juga daya berpikir anak. Mulai dari yang paling mudah ke paling sulit, dari yang terdekat sampai yang terjauh, dari yang diketahui sampai yang tidak diketahui. Sangat disarankan untuk terjun langsung ke lapangan ketika pembelajaran geografi regional. Misalnya jika ingin melihat perbedaan antara bentang alam, pertanian palawija, dan juga pertanian padi. Kita dapat mengajak siswa untuk mengidentifikasi bagaimana perbedaan dari kedua bentang alam tersebut. Setelah mereka mengamati, ajaklah siswa untuk mengidentifikasi dan juga menjelaskan apa yang mereka amati tersebut, sehingga mereka dapat menjelaskan bagaimana perbedaan tersebut dari hasil pengamatan. Nah, itulah bagaimana cara aspek interpretasi, deskripsi, dan juga evaluasi dalam pembelajaran geografi regional. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 3 tingkat pembelajaran geografi regional. Dari 3 tingkat tersebut, yaitu ada tingkat dasar, tingkat menengah, lalu tingkat lebih tinggi. Yang pertama, tingkat lebih dasar. Di sini, siswa hanya mengenal adanya perbedaan penggunaan lahan, perbedaan bentuk lahan, perbedaan bentang lahan, jenis tanaman, pengairan, pola pemukiman, dan kehidupan petani secara sederhana. Yang kedua yaitu pada tingkat menengah. Pada waktu siswa dibawa ke lapangan, tingkat interpretasinya harus lebih ditingkatkan. Selain unsur yang ada di atas, ditambahkan pula dengan interpretasi tipe batuan, jenis tanaman, iklim, pemilikan lahan, pengaruh kemiringan lereng, pengaruh jenis tanaman, serta kondisi ekonomi petani, tingkat erosi, dan sebagainya. Lalu pada tingkat yang ketiga yaitu pada tingkat yang lebih tinggi, selain keterkaitan fisik dan manusia, dikaji pula kondisi-kondisi eksternal seperti transportasi, komunikasi, lokasi, serta jarak pasar. Lembaga-lembaga pertanian dilibatkan secara lebih mendalam dalam evaluasinya, sehingga anak tahu betul adanya persamaan dan perbedaan wilayah di permukaan bumi. Pendapat Fox mengenai pengajaran geografi regional. Fox menjelaskan bahwa aspek fisik tidak harus menjadi perhatian pertama. Menjelaskan aspek fisik kemudian baru dibahas manusianya hanya akan menggiring kita ke pemikiran yang determinis. Kita dapat memulainya dari sesuatu yang sering menonjol dalam memberikan karakter di suatu tempat, jadi dapat aspek fisik atau manusianya. Misalnya di Stewart Selandia Baru
yang dominannya adalah kondisi fisik. Yang dominan di Indonesia adalah kebaharian dan dengan industri. Menurut Robert Harper, memberikan alternatif dalam penyajian geografi regional yang penuh dunia. Menurutnya, semua perbedaan sifat-sifat fisik dan budaya dari suatu regional dikemukakan lebih dulu, tujuannya untuk membedakan dan memisahkan suatu yang penting dan kurang penting lebih dulu, baru aspek-aspek lainnya. Pembelajaran geografi regional menurut Warman. Warman menjelaskan yaitu konsep regional. Konsep regional didasarkan atas pengertian region, yaitu suatu wilayah di muka bumi yang memiliki karakteristik khas atau khusus sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Kekhususan dari sebuah region dapat berupa keadaan alam maupun kondisi sosial. Beberapa contoh region dengan kekhususan berupa kondisi alamiah antara lain region kutub, gurun, hutan, hujan tropis, kawasan pantai, dataran rendah, dan pegunungan. Konsep region merupakan kajian yang bersifat komprehensif atau menyeluruh di dalam studi geografi. Melalui konsep ini, Anda akan menganalisis permasalahan atau gejala di muka bumi dengan memperhatikan komponen keruangan atau analisis spasial dan menelaah hubungan timbal balik di antara komponen-komponen tersebut atau analisis lingkungan sebagai salah satu kajian dalam disiplin ilmu geografi. Nah, untuk selanjutnya, alternatif dalam penyajian geografi regional dunia, yaitu ada tema lain yang dikembangkan para guru geografi di negara maju, yaitu berawal dari manusia, misalnya distribusi penduduk. Melalui penduduk, kita dapat membahas dengan aspek migrasi, kerjasama ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Sehingga persamaan dan perbedaan wilayah secara terintegrasi dapat diawali dari aglomerasi penduduknya. Nah, ada juga tema lain yang dapat digunakan itu adalah melalui peta. Dengan cara tempelkanlah beberapa jenis skala peta di dinding. Pertama-tama, anak diperkenalkan dengan peta lokasi, di mana sekolahmu, di mana rumahmu dengan menggunakan peta kecamatan. Kemudian, peta yang skalanya lebih kecil untuk memberikan gambaran yang lebih luas seperti peta kota dan jelaskan di mana kecamatan sekolahmu dan rumahmu. Kemudian, posisi kecamatan itu di wilayah mana dengan menggunakan peta Jawa, peta Indonesia, dan akhirnya peta dunia sampai dengan kepada globe. Nah, jadi melalui peta itulah guru bisa menjelaskan mengenai letak di mana benua, letak samudra, laut, posisi tempat menurut garis lintang, garis bujur, pengaruhnya terhadap iklim, tumbuhan, hewan, dan budaya manusia. Setelah secara umum itu, guru dapat mengembangkan topik-topik per negara sesuai dengan kurikulumnya. Pengembangan pendekatan geografi dalam pengajaran geografi. Menurut pakar geografi regional di Universitas Illinois, Amerika Serikat, mengemukakan bahwa geografi regional ini adalah objek penelitian yang bersifat geografi. Karena itu, regional merupakan regionalisasi dari sebuah konflik di mana dari unsur saling berinteraksi satu sama lain dalam memberikan karakter di suatu tempat. Karena itu, pengajar geografi regional akan mudah bila guru memberikan gambaran secara umum sesuai dengan kepentingan atau tujuan dari pengajar itu. Lalu di sini juga menjelaskan tentang model pembelajaran yang berorientasi ke guru dan siswa. Variabel utama dalam pembelajaran adalah guru dan siswa. Tidak akan terjadi kegiatan pembelajaran apabila kedua variabel tersebut tidak ada. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kellenboy dalam bukunya yang berjudul Effective Teaching Strategies, yang mengemukakan bahwa ada dua pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu satu, pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam pembelajaran dan kegiatan belajar
bersifat klasik. Lalu yang kedua yaitu ada pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa ini pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.